Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama saling memberikan nasihat, karena agama Islam adalah agama nasihat, ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Maka siapa yang menegakkan nasihat berarti dia telah mengamalkan salah satu bagian penting dari agama Islam. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita untuk kajian bulanan, ya, setiap pekan pertama kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan tafsir Al-Quran, tapi berkaitan dengan kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf. Ini termasuk, masya Allah, satu surat khusus yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang dinamakan dengan surat Yusuf. Di awal-awal surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, yaitu awalnya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pernah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat ada apa kemarin? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat ada 11 bintang, satu matahari dan satu bulan. Ya, aku melihat mereka sujud kepadaku. Insyaallah. Bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam itu Yakub alaihissalam, dia seorang nabi yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang takbir mimpi. Maka begitu mendengarkan anaknya mimpi seperti itu, apa pesannya? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Wahai anakku,
Ya, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara. Jadi Yakub alaihissalam beliau memiliki putra berapa? 12, semua laki-laki. Ya, ini salah satunya Yusuf. Dan kebetulan bahwa Nabi Yakub alaihissalam kecintaannya kepada Yusuf itu lebih daripada kecintaannya kepada anak-anak yang lain. Boleh apa tidak? Boleh ya. Urusan hati itu nggak bisa dibagi sama rata. Nah, tapi urusan nafkah, urusan kasih sayang, gitu ya, pemenuhan kebutuhan itu memang harus adil. Ya seperti orang yang punya lebih dari satu istri, gitu ya. Itu dia disyaratkan cintanya sama, gitu. Istri 2 berarti untukmu 50, untukmu 50, genap 100%, nah gitu ya. Gak harus gitu. Bisa-bisa kita ngomong di istri pertama, aku padamu 100%. Sama istri kedua aku 100%, gitu ya. Jadi ada 200% gitu. Memang tidak disyaratkan Pak. Untuk cinta itu memang nggak bisa, itu urusan hati. Tetapi urusan nafkah memenuhi kebutuhan harus adil gitu. Ini nggak salah ya. Nah, maka Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan, Yusuf kamu jangan ceritakan, bapaknya ngerti karena memang anak-anaknya itu semua apa? Semua pada hasad dengan Yusuf alaihissalam. Maka apa kemudian di kelanjutan ayatnya ya, Allah mengatakan bahwa laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'irin. Sungguh pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudara beliau ini terdapat ayat, ya, tanda dan jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Karena ketika itu orang-orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau kamu betul Nabi, coba ceritakan kepada kami sesuatu yang terjadi di masa lalu." Gitu. Maka apa kemudian Allah turunkan surat Yusuf ini. Ini kan nggak mungkin bisa bercerita seperti ini kalau orang biasa, gitu kan? Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah sehingga beliau bisa menjawab para penanya tentang kisah yang diterangkan di dalam surat ini. Bagaimana kisahnya? Ini ya, kita ulang sebentar. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Ketika saudara-saudara Yusuf, ya, mereka mengatakan bahwa sungguh Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin itu lebih dicintai bapak kita daripada kita semua, daripada 10 anak ini. Ini jadi hasadnya mereka udah 2, Yusuf dan adiknya yang namanya Bunyamin. Ya, inna abana la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita sedang berada pada apa? Kekeliruan yang nyata. Akhirnya apa perhatikan? Berawal dari hasad, itu ngerinya hasad. Apa kata mereka? Uqtulu Yusuf awil tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Kata saudara Yusuf yang 10 ini mengatakan, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Awil tarahuhu ardan, atau buanglah Yusuf ke sana padang pasir. Ya, agar apa? Yakhlu lakum wajhu abikum, agar perhatian dan kecintaan bapakmu murni kepada kalian. Ya, perhatikan. Mereka sadar itu dosa, coba. Maka mereka mengatakan, "Fa takunu min ba'dihi qauman shalihin." Nanti setelah itu kalian bertobat dan jadilah orang soleh. Diperhatikan ya. Jadi salah satu saudara Yusuf ini ketika membujuk rayu kakak-kakak dan adik-adiknya itu, udah kita kan tahu ini dosa, nanti tobat gitu. Jadi soleh lagi, nyimpang jelek orang apa gitu. Perhatikan, yang kita lihat di sini, masya Allah Bapak sekalian, berawal dari hasad. Ya, berawal dari hasad sehingga terjadi apa? Upaya pembunuhan. Maka hasad disebutkan para ulama, al-hasadu awwalu dzambin usiyallahu bi. Hasad adalah dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya, itu hasad. Siapa yang pertama hasad? Iblis. Ketika Allah perintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam,
wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah kata Allah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, apa, sujudlah kalian kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Fasajadu, seluruh malaikat apa? Sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri. Ternyata di ayat yang lain, apa sih alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam? Ya Allah, masa kita sujud kepada Adam, seorang yang kau ciptakan hanya dari tanah, sedangkan kami diciptakan dari api. Itu kan hasad gitu. Harusnya yang dimuliakan kita, bukan Adam alaihissalam. Coba, ini pertama kali hasad. Sampai apa? Berawal dari hasad sehingga iblis berani ya membangkang dari perintah Allah di hadapan Allah. Tuh ngeri ya, makanya hasad itu luar biasa. Ya, ini bukan sembarang dosa. Kenapa? Rasul menyebutkan bahwa hasad ini bisa menghilangkan pahala kebaikan. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya yudhibul hasanati kama yudhibu an-narul hatab. Rasul mengatakan hati-hatilah dari hasad, karena hasad itu bisa menghilangkan pahala-pahala kebaikan. Dan seperti apa? Seperti api yang dia akan membakar dan menghabiskan kayu bakar. Bisa habis sama sekali. Ya, ini berawal dari hasad. Tapi yang perlu sekalian disebutkan para ulama, setiap kita pasti ada potensi hasad. Dan hasad itu terjadi pada apa? Kepada orang yang selevel. Gitu ya. Kalau bahasa kita pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, guru dengan guru, menteri dengan menteri gitu. Tapi kalau orang tidak selevel, insya Allah masih hasad. Contoh sekarang, ya ada Pak Tani melihat Pak Prabowo naik jet pribadi, apa hasad? Ya enggak. Kenapa? Beda level. Gitu ya. Ya kan? Tapi kalau menteri sama menteri, iya, menteri itu sudah punya ini, saya belum. Nah, gitu. Abang becak dengan abang becak. Apa pernah abang becak kemudian dia apa hasad sama Pak Menteri? Nggak pernah itu, beda level. Nah, ketika abang becak melihat itu, udah narik tiap kali, dia baru sekali, hasad dalam hati, gitu. Nah, tetapi kata para ulama bahwa orang yang terbaik adalah ketika hasad itu muncul, itu tidak diperturutkan, tapi ditahan. Gimana cara nahannya? Jadi apa sih hasad? Ini Pak, hasad kata para ulama itu seseorang dia tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, sekedar tidak suka, itu hasad. Yang paling parah lagi yaitu dia menginginkan kebaikan itu hilang dari saudaranya. Coba, hasad berawal dari apa? Berawal dari rusaknya akidah, berawal dari rusaknya tauhid. Karena apa? Siapa sih yang membagi-bagi nikmat kepada manusia? Allah kan gitu. Ketika seseorang sudah tahu Allah yang membagi-bagikan nikmat, berarti si fulan dijadikan Allah kaya, ini sedang, ini punya jabatan, ini punya kedudukan. Itu semua yang bagi-bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak suka, kita hasad, berarti apa? Menunjukkan kita tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah. Apa yang rusak? Akidah kita. Ini makanya jadi akidah yang rusak ini merembet kemana-mana. Ini perhatikan. Yang tidak kalah parahnya di sini disebabkan karena hasad, sehingga apa? Saudara-saudara Yusuf bahkan apa? Bahkan berencana mau menghabisi nyawa Nabi Yusuf alaihi salam. Hati-hati itu. Insyaallah ya. Orang kalau hasad itu hidupnya apa? Tersiksa ya. Punya tetangga bisa beli motor, apa kemarin kupingnya panas, dadanya deg-degan. Punya tetangga bisa beli mobil, apa pingsan 2 hari nggak bangun. Tetangganya bisa beli rumah baru mati seketika. Hidupnya kemana? Seperti itu Pak ya. Tapi kalau kita tetangga mendapatkan nikmat, kita alhamdulillah, masya Allah, Allah memilih tetangga kita ini dengan nikmat itu. Semoga dengan nikmat itu bisa manfaat. Kita nggak punya mobil, ya. Kemudian istri kita mau melahirkan,
Jam 12 malam coba kita mau telepon kakak kita di Jakarta, nunggu mati istri kita baru datang kakak kita. Iya kan? Tapi kalau kita ngetok pintu tetangga, "Assalamualaikum Pak, kenapa? Minta tolong, istri saya darurat mau ke rumah sakit." Ya kan? Dia ada rumah sakit. Mau dibayar, masa sama teman tetangga bayar kan? Bos gratis malah dia cepat menangani. Gitu kan? Tapi kalau kita hasad mau minta tolong ya izin, ya kan? Masya Allah. Maka orang yang hasad betul-betul hidupnya adalah apa? Tersiksa. Maka dilatih hati kita ya. Tetangga kita, teman kita, saudara kita mendapatkan nikmat, harusnya apa? Kita bahagia. Karena apa? Itulah sifat orang beriman dengan iman yang sempurna. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayatkan Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya segala yang dia cintai untuk dirinya. Kita ingin hidup kita bahagia, melihat saudara kita bahagia, kita senang. Kita ingin kita sukses, kita melihat teman kita sukses, kita bahagia. Itu harusnya seorang muslim. Aja malah semampu. Ini Bapak sekalian, masya Allah. Ini ngeri ya, asal. Kemudian perhatikan. Jadi mereka berencana membunuh Yusuf. Qala qailu minhum, kemudian salah seorang di antara mereka, ini dikatakan Ibnu Katsir, yaitu anak yang paling besarnya. Ada yang mengatakan namanya adalah Syam'un. Ya, ada lagi ulama lain mengatakan namanya Yahuda. Ada yang lagi mengatakan namanya adalah Ruwaibil, gitu ya. Ini saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata dia? Dia lumayan bijak Pak, lebih tua lebih bijak. Biasanya gitu. Tapi kebijakannya pun tetap parah gitu. Apa kata dia? La taqtulu Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf. Tapi apa? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Tapi apa? Buang saja Yusuf ke dalam sumur. Itu bukan sumur di airnya Pak ya, tenggelam ya. Wassalam gitu ya. Maksudnya gini Pak, disebutkan yang Katsir. Maksudnya adalah Yusuf ini diletakkan di sumur karena di dalam sumur itu ada batu Pak, jadi batu gede gitu ya. Kan di tanah-tanah Arab kan bebatuan mana. Ini sumur, ini ada batu gede gitu. Orang-orang ketika debit airnya itu minim, mereka akan turun ke situ. Nah, udah naik apa ngambil air di situ. Nah, Yusuf itu ditangkringi di batu ini. Pokoknya dicekung di air ya wassalam gitu ya. Nah gitu. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah, agar nanti Yusuf dipungut siapa? Para musafir. In kuntum fa'ili, jika kalian hendak melakukannya. Akhirnya sepakat, udah kita jangan bunuh Yusuf. Tapi apa? Yang penting Yusuf tidak ada di depan mata kita. Biar apa harapannya? Biar kecintaan bapak kita murni kepada kita. Itu hasad yang luar biasa. Terus gimana caranya? Nah, ini bapaknya mau dikelabui Pak. Maka saudara-saudara Yusuf mengatakan, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai bapakku, kenapa Anda tidak percaya kepada kami untuk kami membawa Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, padahal kami sangat menginginkan kebaikan untuk Yusuf. Perhatikan, ini beda ucapan, beda niat ya. Ini perhatikan, makanya apa perlu diambil waspada. Tidak semua orang berbicara seketika itu kita percaya, gitu ya. Maksudnya apa? Ketika orang ini tidak kita ketahui apakah dia jujur ataukah dia tidak jujur. Ini. Ya, perhatikan ya. Kemudian meyakinkan lagi, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Tolong bapakku, besok biarkan Yusuf pergi bersama kami ya, agar kami bisa main-main ya, berlomba-lomba dengannya, dan kami berjanji akan menjaganya. Ini apa bapaknya mengatakan? Karena bapaknya ngerti Pak, ini sudah punya firasat gitu. Ketika saudara-saudara Yusuf ini memang sering apa? Menyakiti Yusuf, tidak suka sama Yusuf gitu loh. Nah, makanya bapaknya ini sudah sangat khawatir. Bapaknya mengatakan, qala inni la yahzununi
an tadhhabu bi. Sungguh aku sangat bersedih ya dengan kepergianmu membawa Yusuf. Wa akhafu an yaqulahu dhikru wa antum anhu ghafilun. Dan kami sangat khawatir Yusuf dimakan serigala sedangkan kalian melalaikannya. Karena bapaknya ngerti ini kakak-kakaknya orang ceroboh ini. Ya, wong pergi bawa gayung bisa ketinggalan berkali-kali gitu ya. Iya, pergi kemana bawa kan selalu hilang gitu. Bapak benda-benda yang berharga pun hilang itu. Mungkin bapaknya kan ngerti ini sifat anak-anaknya. Kok mau dipercayakan bawa adik kecilnya gitu. Padahal di zaman itu masih banyak apa tadi serigala dan lain sebagainya. Nah, apa kata saudara Yusuf menguatkan lagi? Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Bapakku, jika bisa serigala memakan Yusuf sedangkan kami orang-orang yang kuat bagaimana? Maka sungguh kami adalah orang-orang yang binasa. Kita adalah orang-orang yang lemah. Masya Allah. Jadi bapaknya Yusuf alaihissalam sebenarnya tidak percaya sama sekali. Cuman ya demikianlah bapak ya. Ketika anaknya ngotot yang daripada geger, daripada perang dunia ya, dengan harapan semoga tidak terjadi apa-apa kan gitu ya. Masya Allah. Makanya di sini Bapak sekalian, terkadang ya ada seorang apa datang kepada kita pura-pura ya, dia pura-pura ingin berbuat baik padahal apa ada niat jahat gitu. Makanya seorang muslim itu harusnya apa, kita ya selain percaya kepada orang, kita juga perlu yang namanya apa, cross check, ini orang benar apa tidak gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini ada orang nawarkan apa namanya tanah modal apa ya, Masya Allah 100 juta sebulan bisa mendapatkan hasil 7 juta lebih. Ya ongkang-ongkang dapat transfer 7 juta Pak, gitu kan, sama nggak kepingin. Nah itu jangan langsung percaya kan gitu. Tidak dulu bagaimana orang ini. Karena kadang-kadang ya kalau kata Bang Nabi itu kejahatan terjadi bukan karena keinginan, terkadang terjadi karena ada kesempatan gitu. Makanya jangan sampai kita beri kesempatan gitu. Gitu ya. Itu sih kata Bang Nabi gitu Pak. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka kemudian apa? Bapaknya dengan berhati-hati melepaskan Yusuf alaihissalam di bawah kakak-kakaknya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Ketika mereka sepakat untuk pergi membawa Yusuf dan mereka sepakat untuk apa tadi? Untuk membuang Yusuf di dalam sumur. Maksudnya di dalam batu yang ada di dalam sumur. Perhatikan. Dan kemudian betul-betul mereka perbuat. Nah, ternyata apa kata Ibnu Katsir rahimahullah, selama perjalanan Yusuf alaihissalam itu beliau dihina, dicaci maki, ya baik dengan perbuatan, mungkin diculik, bahasa bocah cilik gitu ya, mungkin ya diejek-ejek terus sepanjang jalan itu, Masya Allah. Anak kecil yang tidak bisa melawan, lautakannya 10 ya, nah kan gitu, Masya Allah. Maka apa? Ketika Yusuf dilemparkan ke sumur tadi, Allah mengatakan wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Maka kami wahyukan kepada Yusuf alaihissalam, suatu ketika nanti kamu akan menceritakan perkara ini ya, sedangkan mereka itu saudara-saudaramu tidak menyadarinya. Masya Allah. Di sini Allah datang untuk apa? Memberikan kabar gembira. Tapi perhatikan sekalian, Allah memberikan kabar gembira, tapi kan tidak serta merta saat itu langsung Yusuf sukses kan itu Pak. Sama orang beriman Pak. Allah itu banyak sekali memberikan kabar gembira bagi orang beriman. Allah pasti memenangkan orang beriman. Allah pasti akan menolong orang-orang menolong agamanya. Ya, Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian betul-betul menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Cuman yang namanya pertolongan Allah tidak serta merta saat itu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala apa? Menunda pertolongan. Apa di antara manfaatnya? Yaitu untuk menguji setinggi apa kesabaran mereka itu. Ini Bapak. Jadi diperhatikan ya. Contoh ini Pak. Ini ya. Nabi Yusuf di sini Masya Allah beri kabar gembira. Pasti suatu saat nanti Nabi Yusuf akan menceritakan kepada mereka.
Contoh misalkan, Rasul pernah mengatakan, "Man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan apa yang Allah haramkan karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Itu janji Allah. Siapa yang dia meninggalkan yang haram karena Allah, pasti Allah ganti. Ya kan gitu. Nah terkadang kita, ya Allah, sudah tinggalkan haram, tapi kenapa hidup saya ini seperti ini? Ya kan gitu. Nah, disitulah Allah sedang menguji sejauh mana kekuatan kita di dalam kita meninggalkan yang haram. Jangan-jangan baru 2 hari nggak bisa makan langsung apa? Lah, tutulan miras manis lah, ya gitu kan? Karena ada ya orang asal dulu dia jual obat-obat terlarang, minum-minuman keras gitu ya. Suatu ketika pengen hijrah gitu. Karena apa katanya? Kalau hijrah dia bertobat, Allah ganti gitu. Begitu ngejual lah, ya Allah nggak punya duit Pak. Ya nggak punya duit tapi gimana? Akhirnya balik kepada masa lalunya. Itu contoh. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah mengatakan, kamu wahai Yusuf akan menceritakan kejadian ini kepada mereka. Apakah di hari itu? Ya tidak Pak. Sekian tahun lamanya baru Allah tampakkan gitu loh Pak. Makanya bersabar. Karena mungkin jadi Allah sedang menguji sejauh mana kesungguhan kita di dalam mentaati Allah. Nah, gitu. Kemudian setelah Yusuf dibuang di di sumur, wajahu abahum isya'an yakun, maka mereka ya sore hari pulang menemui bapaknya dalam keadaan menangis. Ini namanya tangisan apa? Tangisan buaya, tangisan pura-pura. Makanya kata para ulama, tangisan itu macam-macam. Tidak semua tangisan itu ketaatan. Memang ada tangisan yang berupa ketaatan. Kapan itu? Ketika seorang menangis karena takut kepada Allah. Jangan gitu. Sampai Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ainani la tamassuhu nar. Ada 2 jenis mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Yaitu apa? Ainun batat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mata yang dia bergadang semalaman karena berjaga-jaga di perbatasan musuh. Masya Allah. Ini kata Rasul, ini mata yang tidak akan disentuh api neraka. Tapi kalau di sini ada mata apa itu? Tangisan buaya gitu loh. Yang tangisan kedustaan. Ya, ada juga kata para ulama, tangisan adalah riya gitu. Seorang misalkan, alhamdulillah ya, dia biar dianggap orang yang khusyuk hatinya, dia sengaja biar nangis di depan umum gitu. Si ustaz itu ya itu mah orang hatinya lembut banget, sering nangis gitu ya. Kalau niatnya itu, nah itu namanya tangisan apa? Tangisan riya kalau seperti itu. Nah, kecuali kalau betul-betul seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, saudara Yusuf ini pulang ke rumah sore hari sambil menangis. Wa qalu seraya mengatakan, ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhibu. Wahai bapakku, kami tadi pergi dan meninggalkan Yusuf ya di mana? Di tempat barang-barang kita. Ternyata Yusuf dimakan oleh serigala. Wa anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Apakah Anda tidak percaya kepada kami wahai bapakku walaupun kami adalah orang-orang yang jujur? Bahkan apa? Mereka datang membawa bukti. Masya Allah, penguat. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dan mereka datang dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri dengan darah palsu. Ya mungkin boleh marmut di situ, darahnya dioles-oles gitu. Ini Pak, buktinya Pak, Yusuf dimakan serigala gitu, masya Allah. Luar biasa ya, ini orang jahat itu. Orang jahat itu pingin apa itu? Kejahatan enggak ketahuan itu berbagai macam cara. Berani dusta, coba Pak. Apa yang kita ambil di situ? Subhanallah. Berawal dari satu dosa, ini akan membawa dosa-dosa yang lain. Tadi yang pertama hasad, yang kedua berbuat dolim pada orang, yang ketiga berani dusta. Tuh, gimana? Jadi satu dosa itu kata para ulama ini akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Sebagaimana satu ketaatan
akan membawa ketaatan-ketaatan yang lain. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amron. Kalian terus menerus menganggap baik perbuatan kalian. Bapak sudah ngerti, kalian selalu menganggap itu baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lah tempat kita memohon bantuan dengan apa yang kalian sebutkan tadi. Dan Bapak sekalian, Nabi Yakub sudah ngerti bahwa nanti ujung perjalanan Yusuf akan sukses kan gitu. Makanya langsung ngerti ini adalah perbuatan kalian. Apa yang kalian lakukan adalah kedustaan. Udah ngerti bapaknya. Dari mana Nabi ngerti? Dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengkabarkan bahwa Nabi Yusuf kelak akan sukses. Kemudian Bapak sekalian, Masya Allah, waja'at sayyaratun fa'arsal walidahu fa'adla dalwah. Kemudian setelah sekian lama datanglah para musafirin dan mereka menyuruh salah seorang di antara mereka untuk ngambil air. Begitu talinya dilemparkan, ada anak kecil. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah nabi yang paling tampan. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketampanan Nabi Yusuf ini adalah separuh dari ketampanan seluruh penduduk bumi. Makanya jenengan gak usah sombong. Saya paling ganteng, hidungnya paling panjang gitu ya. Kita rebutan Pak. Separuh ketampanan dunia sudah diborong Yusuf, dan kita separuhnya bagi-bagi Pak. Itu ya. Itu Masya Allah. Makanya apa? Begitu ini orang yang ngambil air ini melihat ada anak kecil, qala ya busyra hada ulam. Ini kabar gembira. Ini ada apa? Ada anak kecil. Kemudian apa? Wa asarru bidha'ah. Kemudian mereka sembunyikan dan Yusuf ini mau dijual. Mau dijual. Kenapa? Ini nanti ngomongnya apa? Ini adalah budak. Jahat sekali mereka ya. Nah, ternyata Bapak sekalian luar biasa. Allah wallahu alimun bima ya'malu, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa syarahu bi thamanin bahsin darahima mahdudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian mereka pun menjual. Jadi gini Pak, begitu ke-10 saudara Yusuf mendengar ada orang memungut Yusuf, apa yang mereka lakukan? Langsung datang. Mas, sini. Hada ulam abikun minna. Ini anak, ini budak kami yang kabur dari kami gitu. Adiknya juga karya Jawa. Ini luar biasa Pak. Ini adik kandungnya sendiri dibilang, Mas, jangan dibawa. Ini budak saya yang kabur. Yang mau lah kalau dibeli boleh. Akhirnya dibeli. Berapa harganya? Disebutkan para ulama tafsir seperti dikatakan oleh Atiyah dan juga Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan dijual dengan harga 20 dirham. 20 dirham. Berapa harganya itu? 1 dirham itu ya, kan perak ya. 1 dirham itu adalah 2,975 gram. Jadi gampangnya 3 gram. 3 gram kali 20, 60 gram. Perak hanya berapa? 10.000. 11.000, saya cek itu 11.000. Berarti Yusuf dijual dengan harga sekitar 611.000. Lebih mahal cembe nih Pak. Ya cembe mahal itu. Coba Yusuf dijual, kemudian disebutkan Ibnu Katsir lah hasil penjualan ini yang 600 ini, ribu ini ya, yang 60 dirham ini mereka bagi-bagi masing-masing orang tadi kan 20 ya, jadi 2 dirham. Subhanallah ya, dibagi-bagi. Subhanallah ini ya. Wa syarahu bi tsamanin bahsin, kemudian mereka jual dan kemudian Yusuf dibeli dengan harga yang sangat murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka pun sebenarnya tidak ingin beli anak itu. Masya Allah, ini kejahatan luar biasa Pak. Ini dari satu dosa tadi Hasan. Kemudian yang kedua adalah berencana membunuh. Kemudian yang ketiga berdusta. Yang keempat apa? Memutuskan silaturahmi. Ya betul tidak? Ya iya. Wong adik sendiri dibilang apa? Dia adalah budak kami. Memutuskan silaturahmi. Bahkan rela adiknya
dijadikan sebagai budak yang diperjualbelikan. Masya Allah, di mana hati nurani itu? Makanya Nabi Bapak sekalian, kita jangan pernah bermudah-mudahan dengan yang namanya perbuatan dosa, karena satu dosa ini akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Makanya kalau kita perhatikan ya, orang yang akhirnya melakukan sekian banyak dosa awalnya dari kecil. Yang perampok-perampok besar itu tidak tiba-tiba bisa ngerampok ATM itu, dari kecil. Zaman sekolah dulu ya, temannya ada permen diambil satu. Di rumah mau jajan nggak ada, kemudian masuk kamar ibunya ngambil 5.000 rupiah. Itu berawal dari situ. Kalau itu kemudian dibiarkan dan tidak diperbaiki, terus akan membawa kepada kejahatan yang lebih parah. Gitu ya. Makanya Masya Allah ini kita dengan anak-anak kita jangan pernah mentoleransi namanya maksiat. Udah nggak apa-apa ya, tapi besok dikurangi nyubinya ya, jangan gitu. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian si rombongan ini kan berangkat ke Mesir, Pak. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi. Ternyata Yusuf kecil ini dijual kepada pembesar negeri Mesir. Kebetulan yang membeli Yusuf ini adalah siapa? Dia adalah kalau bahasa kita Menteri Keuangan, seperti Busri. Tapi ini Pak Sri gitu lah ya. Jadi yang jadi menteri Pak Sri, kalau Busrinya sebagai pembantu gitu ya, bantu suaminya gitu. Iya Pak. Maka kemudian suaminya ini Pak Sri ini kalau bahasa kita ya, berkata kepada istrinya, "Akrimi masbah asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada." Ibu, tolong ya, anak ini dirawat baik-baik. Ya, siapa tahu kelak bermanfaat untuk kita atau kita angkat sebagai anak angkat sekalian. Nah, apa kata Allah? Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimuhu min ta'wilil ahadits. Demikianlah kami mendudukkan Yusuf alaihissalam dalam kedudukan yang mulia di bumi ini. Masya Allah. Jadi inilah cara Allah memilihkan orang yang beli Yusuf siapa? Orang yang punya jabatan, kedudukan dan kekayaan. Nah, gitu. Dan kami ajarkan kepada Yusuf alaihissalam takwil mimpi atau takbir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah yang Maha tahu atas segala perkaranya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka Yusuf kemudian sekarang berada di mana? Hidup dengan penuh kemewahan. Bagaimana kisah kelanjutannya? Apakah kemudian Yusuf selesai perjuangan hidupnya langsung sukses? Tidak. Maka kita nantikan bagaimana Yusuf akan mendapatkan ujian-ujian hidup dan akhirnya Yusuf pun sabar. Kapan? Insya Allah pada waktu dan tempat serta gelombang yang sama. Ini teman sekalian ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah bulan depannya semoga tidak ada halangan, bisa kita akan jelaskan kembali bagaimana tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang hidup mulia itu tidak tiba-tiba mulia, tapi apa? Penuh dengan proses. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa semakin memperbaiki akhlak kita dan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.